Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada ruh Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam sunnahnya serta mendapatkan syafaatnya nanti di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Halaman wiga. Nah pertama-tama. Baik, kita melanjutkan pengajian kita. Kita buka setelah pasca Ramadan, setelah Idul Fitri. Kita memasuki judul Fiqhus Suluk, fikih di dalam bersuluk. As-suluku huwa, definisi suluk itu adalah as-sayru ilallahi bil amali shalihi, merupakan sebuah perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh. Wa mutaba'atu hadiyin nubuwah ala tariqi manhajil abuwah al-musnadi, dengan mengikut petunjuk-petunjuk Nabi, para Nabi, terutama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas jalan manhaj atau metode yang mapan. Kemudian al-musnadi, yang sandarannya yang bersanad. Jadi kalau disebut dengan suluk, pasti dia perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada kita dengar orang yang bersuluk, orang yang ambil thariqat, dia bersuluk, ada yang 10 hari, kemudian sampai pada puncaknya nanti ada yang 40 hari dia bersuluk. Berarti ketika disebut suluk itu, dia sedang menjalani satu rangkaian ibadah, yang isi rangkaian ibadah itu semuanya bersandar kepada hadis Nabi yang memiliki sanad, bukan main-main dia. Jadi beramalnya memiliki sanad sesuai dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikut hadis Nabi. Al-Quran diikutnya, hadis Nabi diikutnya, tidak ada yang salah. Berarti kalau ada orang yang suluk, dia sesuai dengan jalur yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, makanya disebut kalimatnya manhajil abuwah al-musnad. Sudah memiliki sanad dia, tapi sanadnya itu sanad yang mapan. Metode thariqatnya itu thariqat yang mapan. Ya, jadi tidak ada suluk itu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Semuanya bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Wa amma fiqhuhu, dan adapun yang dimaksud dengan fikih suluk, faya'ni husnal mutaba'ati lin nususis syar'iyyati al-khassati bitawjihi wat tarbiyati wa maqasidiha al-ilmiyati wal amaliyati. Dan yang dimaksud dengan fikih suluk itu adalah dia mengikuti dengan baik nas-nas Al-Quran. Disebut dengan an-nusus asy-syar'iyyah. Nas-nas Al-Quran yang khusus, yang mengkaji dengan tentang suluk atau perjalanan rangkaian ibadah thariqat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi pedoman. Jadi pedoman suluk itu adalah Al-Quran, dan ada sekaligus pembelajaran hati di sana.
pembelajaran hati, tarbiyahnya ada, dan maksudnya adalah maqasid adalah ilmiah wal amaliyah. Maka disebut dengan berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Wa tabruzu ahammiyatu fiqhis suluki fit tarbiyatil Islam. Dan yang ditonjolkan di dalam fikih itu adalah pentingnya tarbiyah, pendidikan di dalam Islam itu. Nah, fikih suluk ini menonjolkan sebuah fikih tentang suluk, maka dia menonjolkan pendidikan yang ada di dalam suluk tersebut. Fikih ini kan bercerita tentang hukum nih. Nah, jadi dia bercerita tentang hukum, dan hukum itu didapat dari nas-nas yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ditonjolkanlah dia dalam tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islamiyah. Bima'rifati mansusil Quran, bima'rifati mansusil Qurani wa sunnah, dengan mengetahui nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, maka hendaklah ada di antara kalian satu golongan atau satu umat yad'una ilal khair, yang mereka itu mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Wal khairu, dan kalimat khair yang ada di dalam ayat ini adalah kalimatun jami'atun, kalimat yang komprehensif, lima aliyal akhlak, yang menunjukkan dengan ketinggian akhlakul karimah. Nah, kita lanjut dulu biar dapat kita kesimpulannya. Wal amru bil ma'ruf, sedangkan amar bil ma'ruf, menyuruh orang kepada kebaikan. Tauzihul ajyali, mengarahkan generasi di zaman ini, generasi Gen Z, ya, generasi Z, Point Zero, generasi 4.4 atau 5.0, 4.5 atau 5.0, ya. Nah, generasi-generasi ini semuanya dikerahkan likulli ma nadaba ilaihi syari'ul hakim sallallahu alaihi wasallam, dikerahkan kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikerahkan kepada syariat-syariat sesuai yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min taujihin qawli au fi'li au takriri, daripada pedoman sesuai dengan hadis qaulnya Nabi, kemudian hadis fi'linya Nabi, dengan hadis pengakuan atau hadis takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au mawaqifi al-akhlaqiyah dzati dalalati syar'iyyah, atau kita menetapkan atau ketetapan moral kepada generasi ini, kita berikan moral, kita tetapkan kepada mereka moral dilalati syariah. Moral itu kemudian menjadi petunjuk daripada implikasi hukum. Nah, jadi sekarang ini kita penting membina generasi-generasi kita, apakah namanya Gen Alpha, Gen Z, 4.0 itu, 5.0 itu, kita kerahkan mereka kepada asyari mana daba ilaihi syari'ul hakim. Kita kerahkan mereka kepada ajaran-ajaran Islam sesuai yang dengan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka itu tahu bahwa pedoman yang sesungguhnya, moralitas, kemudian karakteristik
itu bersumber daripada Islam, agar mereka tidak terkecoh. Hari ini generasi-generasi kita itu yang menjadi panutannya, yang menjadi ikutannya kadang-kadang ya orang luar yang tidak beragama Islam itu. Kama annan nahya 'anil munkar, ya, sebagaimana bahwa nahi mungkar, melarang orang kepada kemungkaran, hajazul azyal, membatasi generasi-generasi ini atau menjaga generasi-generasi yang ada sekarang ini, al-mu'minah, baik dia generasi mukmin, mukminah, generasi wanita-wanita, gadis-gadis dalam Islam, perempuan, an kulli ma naha anhu syari'ul hakim, daripada sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal mukhalafat, daripada pelanggaran-pelanggaran al-hissiyati wal ma'nawiyah, baik dia pelanggaran hissiyah, terlebih-lebih pelanggaran maknawiyah. Jadi setelah kita amar ma'ruf kepada generasi ini, kita juga tegaskan kepada mereka nahi daripada nahi mungkar, ya, nahi mungkar. Wa tadhkiruhum, dan generasi-generasi ini harus kita ingatkan mereka bi athari hal ijtima'i, dengan dampak sosial terhadap perilaku yang buruk, terhadap tercelanya akhlak, merupakan ada dampak sosial, ada dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh masalah tersebut. Al-mufsidu, dan semua itu akan merusak. Diingatkan, jadi generasi muda ini harus diingatkan, sering diingatkan. Kadang mereka lupa, mereka lalai. Wa kauniha min amali syaitan, mereka juga harus tahu, harus kita ingatkan bahwa perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak baik itu adalah sebagian daripada perbuatan-perbuatan setan, perangkap daripada setan. Ya, inilah fiqhus suluk yang dimaksudkan, fikih di dalam bersuluk. Kemudian suluk itu jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, memiliki pondasi yang jelas, memiliki sanad yang jelas, dan memiliki metode yang jelas. Kemudian fikihnya kita tetap kita mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada generasi-generasi Gen Z, Gen Alpha, baik dia 5.0, generasi 4.4, 4.0 ataupun generasi 5.0, agar mereka kita ingatkan berpegang teguh dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini, kemudian kita kembangkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.